warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tanggal 2 September 2025. Perkenalkan, nama saya Rasi Almajumi. Baik, saya akan menjelaskan secara lengkap tentang jangka sorong ya. 1. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan penggaris. Alat ini biasanya memiliki ketelitian 0,1 mm atau sampai 0,02 mm tergantung jenisnya. 2. Bagian-bagian jangka sorong. 1. Rahang tetap untuk menahan benda. 2. Rahang geser, digeser agar menjepit benda yang diukur. 3. Skala utama, skala panjang seperti penggaris dalam cm atau mm. 4. Skala Mohnius Vermeer, skala tambahan untuk membaca ketelitian lebih kecil, misalnya 0,1 mm. 5. Rahang luar, untuk mengukur diameter luar atau panjang benda. 6. Rahang dalam, untuk mengukur diameter dalam, misalnya lubang pipa. 7. Batang ukur kedalaman, untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. 8. Skru pengunci, untuk mengunci rahang geser agar tidak bergeser saat pembacaan. 3. Fungsi jangka sorong, mengukur panjang suatu ketebalan benda, mengukur diameter luar, misalnya buat koin, tabung, mengukur diameter dalam, misalnya cincin, pipa, atau lubang, mengukur kedalaman lubang atau celah. 4. Cara membaca jangka sorong. Baca skala utama. Lihat angka pada skala utama yang tepat sebelum angka 0 pada skala nominus. 2. Bacalah skala nominus. Cari garis pada skala nominus yang sejajar dengan garis skala utama. 3. Jumlahkan hasil skala utama plus hasil skala nominus. Contoh, skala utama 12 mm, skala nominus dengan 0,6 mm. Hasil ukur 12 tambah 0,6 sama dengan 12,6 mm. 5. Jenis-jenis jangka sorong. 1. Manual, menggunakan skala nominus. 2. Dial caliper, menggunakan jarum petunjuk seperti jam. 3. Digital caliper, hasil pengukuran langsung ditampilkan di layar digital. 6. Kelebihan jangka sorong, bisa mengukur sebagai bentuk panjang, diameter, kedalaman, akurat hingga 0,1 mm atau lebih, mudah digunakan. 7. Kekurangan jangka sorong, membutuhkan ketelitian dalam membaca skala, khususnya mata miring, lentaran rusak jika tidak dirawat. Apakah kamu ingin saya buatkan contoh soal perhitungan jangka sorong beserta cara bacanya biar lebih jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ramadan ingin jelaskan tentang pengertian gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang berbentuk silinder transparan dengan alas datar, digunakan untuk mengukur volume larutan atau cairan dalam 1 mm. Alat ini termasuk alat ukur volumetrik yang cukup akurat meskipun tingkat ketelitiannya masih di bawah buret dan pipet volumetrik. 2. Bahan gelas ukur biasanya terbuat dari kaca borosilikat, misalnya Pirex, tahan panas dan bahan kimia. Plastik polipropilenia atau polimetil pentena ringan, tidak mudah pecah, cocok untuk cairan non korosif. 3. Bentuk dan bagian gelas ukur. 1. Silinder transparan tempat cairan. 2. Skala ukur tertera di dinding gelas, mili atau L. 3. Dasar datar agar bisa berdiri stabil. 4. Paruh, jalur tuang spout memudahkan menuang cairan. 4. Fungsi gelas: mengukur volume cairan, air, larutan, dan zat kimia, menampung larutan, sementara
mengecerkan larutan, misalnya melarutkan zat padat ke dalam air hingga volume tertentu. Alat bantu dalam percobaan kimia, biologi maupun farmasi. 5. Cara menggunakan gelas ukur. 1. Letakkan gelas ukur di permukaan datar. 2. Tuang air perlahan hingga mendekati volume yang diinginkan. 3. Baca skala pada meniskus. Lakukan permukaan cairan. Cairan seperti air membentuk meniskus cengkung. Baca bagian bawah lengkungannya. Cairan raksa membentuk meniskus cembung. Baca bagian atas lengkungannya. 4. Pastikan posisi mata sejajar dengan permukaan cairan. Hindari kesalahan paralaks. 6. Kapasitas gelas ukur. Tersedia dalam berbagai ukuran, biasanya 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang mikrometer sekrup. 1. Pengertian mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur presisi tinggi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, panjang atau diameter luar benda dengan tingkat ketelitian lebih tinggi dibanding jangka sorong. Umumnya memiliki ketelitian 0,01 mm, bahkan ada yang sampai 0,001 mm. Bagian-bagian mikrometer sekrup. 1. Rahang tempat anvil, bagian ujung tempat untuk menambah benda. Spindel, batang ulir yang bergerak mendekat atau menjauh saat mikrometer sekrup diputar. Sleve, selumbung utama. Terdapat skala utama, garis-garis milimeter dan 0,5 mm. Timble, selumbung putar, bagian yang diputar untuk menggerakkan spindle. Terdapat skala tambahan. Rathead, pengunci putar halus, memastikan tekanan ukur tidak berlebihan sehingga hasil tetap akurat. 6. Frame, bingkai kerangka utama yang kokoh dan kaku. Lock nut, pengunci spindel agar tidak bergeser saat pembacaan skala. 3. Fungsi mikrometer sekrup, mengukur ketebalan benda tipis, misalnya kertas, pelat, logam atau kartu. Mengukur diameter luar benda kecil, misalnya kawat, baut kecil atau koin. Digunakan di bengkel, mesin laboratorium atau bidang teknik yang membutuhkan presisi tinggi. 4. Cara membaca mikrometer sekrup. 1. Membaca skala utama sleve. Garis besar sama dengan 1 mm, garis kecil setengahnya 0,5 mm. 2. Batas skala putar timble, biasanya ada 50 atau 100 garis. Jika ada 50 garis, tiap garis sama dengan 0,01 mm. Jika ada 100 garis, tiap garis sama dengan 0,001 mm. 3. Jumlah hasil dari skala utama ditambah skala putar. Contoh, skala utama menunjukkan 5,5 mm, skala timble sejajar pada angka 28 dalam kurung 28 kali 0,01 mm sama dengan 0,28 mm. Hasil ukur sama dengan 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. 5. Jenis-jenis mikrometer sekrup. 1. Mikrometer luar, mengukur ketebalan atau diameter luar paling umum. 2. Mikrometer dalam, mengukur diameter dalam
dalam, misalnya lubang pipa. 3. Mikrometer kedalaman, mengukur kedalaman lubang atau celah. 4. Mikrometer digital, hasil ukur langsung tampil di layar digital. 6. Kelebihan mikrometer sekrup, sangat akurat hingga hingga 0,01 mm atau 0,001 mm, mudah digunakan untuk benda kecil, hasil lebih presisi daripada jangka sorong. 7. Kekurangan mikrometer sekrup, hanya bisa mengukur satu fungsi sesuai jenisnya, misalnya mikrometer luar tidak bisa mengukur kedalaman, tidak praktis untuk benda besar, perlu kehati-hatian agar tidak rusak atau meleset. Wassalamualaikum. 2, 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Priyagali. Saya akan menjelaskan tentang neraca. Pengertian neraca. Neraca adalah alat ukur massa yang digunakan untuk menimbang benda atau zat. Dalam ilmu fisika dan kimia, neraca dipakai untuk mengukur massa dengan tingkat ketelitian tertentu, mulai dari sederhana neraca pasar sehingga sangat presisi neraca analitik dan laboratorium. Jenis-jenis neraca. Ada banyak jenis neraca, diantaranya neraca dua lengan atau neraca Ahaus. Bentuk klasik dengan dua lengan sama panjang, digunakan dengan cara membandingkan massa benda dengan anak timbangan. Ketelitian sekitar 0,1 gram. Neraca pegas, spring lens, menggunakan sifat elastisitas pegas hukum Hooke, menunjukkan berat gaya gravitasi, bukan massa murni. Skala biasanya dalam Newton. C. Neraca 3 lembaga, triple beam balance, memiliki 3 lengan, skala geser, lebih cepat daripada neraca 2 lengan. Ketelitian sekitar 0,01 gram. Neraca analitik, digunakan di laboratorium untuk pengukuran sangat presisi. Tertutup kaca untuk menghindari gangguan angin. Ketelitian hingga 0,001 gram. Dalam kurung 0,1 miligram. Neraca digital, menggunakan sektor elektronik. Hasil pengukuran langsung tampil di layar digital. Praktis, cepat, dengan ketelitian bervariasi. Bagian-bagian umum neraca. Piringan tatakan, tempat meletakkan benda atau zat. Jarum menunjukkan posisi seimbang, khusus neraca mekanik. Anak timbangan, pembanding massa pada neraca manual. Lengan neraca, batang tempat menggantung piringan dan anak timbangan. Skala atau layar digital, tempat membaca hasil massa. 4. Cara menggunakan neraca. Pada neraca mekanik, misalnya neraca 2 lengan atau Ahaus, pastinya neraca seimbang sebelum dipergunakan. Letaknya benda di salah satu piringan. Tambahkan anak timbangan di piringan lain sampai seimbang. Jumlahkan nilai anak timbangan dan itulah massa benda. Pada neraca digital, nyalakan dan pastikan angka menunjukkan 0,00 gram atau tara. Letakkan wadah jika perlu, lalu tekan tombol enter kembali ke 0. Letakkan benda yang akan ditimbang. Baca hasil massa langsung di layar. 5. Fungsi neraca. Mengukur massa benda padat maupun cair, menentukan massa bahan kimia di laboratorium. Digunakan di pasar, toko emas, farmasi, hingga industri. 6. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, memiliki banyak variasi sesuai kebutuhan, dari sederhana sehingga presisi. Neraca digital, praktis dan cepat. Neraca analitik, hasil sangat akurat. Kekurangan, neraca mekanik membutuhkan waktu lebih lama, harus dicocokkan dengan anak timbangan. Neraca digital, butuh listrik atau baterai. Neraca analitik, mahal dan sensitif terhadap getaran angin maupun debu. 7. Perawatan neraca. Jangan menimbang beban melebihi kapasitas. Simpan di tempat datar dan stabil. Bersihkan setelah digunakan, terutama dari bahan kimia. Untuk neraca analitik, simpan di ruangan bebas, getar dan ber-AC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.